Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Revina Foseka dengan NIM A1D1 20167 dari L005. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat mengenai materi sistem pernapasan pada manusia. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu pernapasan. Pernapasan atau bisa juga disebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengembalian oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh manusia. Ketika manusia bernapas, itu berarti sedang terjadinya proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida ke luar tubuh. Pertukaran dalam antara oksigen dengan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan sekitar 300 liter oksigen dalam sehari. Nah, fungsi sistem pernapasan itu yang pertama adalah menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Yang kelima, mencium bau. Baiklah, di sini akan saya menjelaskan organ dan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Di sini saya ada sebuah gambar yang menunjukkan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu adalah rongga hidung terlebih dahulu. Rongga hidung, udara yang berasal dari luar akan masuk melalui rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat selaput, itu kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, di dalam rongga hidung ini juga terdapat rambut-rambut kecil. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung. Nah, yang kedua itu adalah faring. Faring atau tenggorokan. Nah, setelah udara memasuki rongga hidung akan melewati ke tenggorokan atau faring. Tenggorokan ini mempunyai dua saluran. Yang pertama saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi dia ada dua saluran. Yang pertama ada saluran pernapasan dan ada saluran pencernaan. Jika seseorang makan sambil bicara, itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Yang ketiga itu ada trakea atau yang ketiga itu adalah trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan itu adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di bagian leher sampai ke rongga dada. Batang tenggorokan itu ada di depan kerongkongan. Jadi batang tenggorokan itu memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronchiolus. Sini ada bronchiolus, ya, sini ada bronchiolus, tetapi dia sini bronchiolus. Ini ada pada gambar ya. Gambar ini sudah bisa dilihat, kalau tidak jelas gambar yang saya perlihatkan bisa dilihat juga di Google. Yang keempat itu adalah laring atau pangkal tenggorokan. Nah, ini sini ada laring, itu adalah pangkal dari tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang-tulang rawan. Pangkal tenggorokan itu memiliki tulang lawan yang disebut dengan epiglotis. Jadi dia tuh di batang tenggorokan itu ada terdapat tulang-tulang lawan yang disebut sebagai epiglotis. Fungsi dari pangkal tenggorokan ini sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan dan pangkal tenggorokan. Yang kelima itu adalah ini bronkus atau bisa disebut dengan cabang dari tenggorokan. Nah, bronkus itu ada di sini. Itu bronkus, cabang dari tenggorokan, batang tenggorokan. Nah, fungsi dari cabang tenggorokan ini itu menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari luar menuju paru-paru. Nah, fungsi dari cabang tenggorokan ini yaitu menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar menuju ke paru-paru. Yang keenam itu adalah pulmo atau paru-paru. Paru-paru, sini paru-paru atau biasa disebut dengan pulmo.
Paru-paru itu berada di rongga dada bagian atas. Rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru itu adalah tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Nah, paru-paru ini terbagi menjadi dua, ada yang paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu terdiri dari 2 lobus saja. Nah, di sini juga ada satu lagi gambar yang saya tunjukkan, itu adalah struktur bagian-bagian sistem dari pernapasan. Jika diingat lagi, pertama dari rongga hidung masuk ke faring atau laring, laju ke trachea, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru. Gitu. Jadi inilah media pembelajaran yang saya buat untuk tugas mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.